Selamat pagi adik-adik, semua kita senantiasa sehat ya semua. Hari ini saya, Brother Richard, akan mendampingi adik-adik dalam mendalami kitab suci. Karena kebetulan bulan ini kita masuk dalam yang namanya bulan kitab suci nasional tahun 2021. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua dan tema yang akan kita hayati bersama dan kita akan lihat bersama adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, semoga kita senantiasa sehat ya, dan kita masih mengingat kira-kira apa yang diimani dulu pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita akan memulai pertemuan kita yang kedua. Kita akan memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu itu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan Sabda Tuhan. Akan tetapi, karena bacaannya itu, perikop yang akan kita renungkan ini agak panjang ya. Itu diambil dari Yohanes 11, pasal 11 ayat 1 sampai 45. Ini bacaan yang cukup panjang ya. Ada 45 ayat. Nah, itu dalam ini saya meminta adik-adik untuk membaca sendiri perikopnya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 yang tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah, videonya bisa di-pause dulu lalu membaca kitab suci. Nah, setelah kita membaca, semoga kita semua sudah membaca ya perikopnya tadi. Nah, setelah kita membaca Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, kita akan memperoleh 3 pesan yang penting bagi kita untuk hidup ke depan ini. Yang pertama, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus ingin menyatakan bahwa kuasa Allah bekerja atas diri Yesus. Allah berkuasa atas segalanya, bahkan itu kematian. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus itu kemudian mengalir pula kepada diri kita. Nah, hal ini telah ditunjukkan oleh Yesus kepada Lazarus. Kuasa Allah dalam diri Yesus itu kemudian dirasakan oleh Lazarus dengan kebangkitan. Yang kedua, kita harus senantiasa berpasrah dan datang kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami kesedihan. Ya memang ya, kita sebagai manusia tak akan pernah luput dari yang namanya kesedihan. Entah itu pengalaman kecil atau pengalaman apapun yang membuat kita sedih itu pasti ada ya. Silih berganti. Kita sedih, kita marah, kita selalu pernah memiliki perasaan-perasaan yang membuat itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk datang kepada Yesus ketika kita sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kesusahan, misalnya mengalami kesusahan pelajarannya, apalagi di masa pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka. Nah, karena itu, silakan datang kepada Yesus dan menuangkannya semuanya dalam doa. Lalu yang ketiga, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, dengan pengalaman Lazarus itu, kita kemudian percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Nah, kira-kira ada tidak manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Dokter hanya bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa membangkitkan. Nah, itulah kita harus bangga. Dan dengan itu kita harus percaya pula kepada Tuhan. Kita pasrahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Nah, apalagi kita ini sebentar lagi mau mid semester.
Nah, karena kita mau meet pasti ada yang mulai gugup atau mulai takut. Nah, hal yang paling baik dilakukan adalah datang kepada Tuhan, berpasrah, semoga diberi kekuatan. Nah, dengan itu kita bisa mengikuti ujian mid semester ini dengan baik. Nah, semoga ini dapat menjadi kekuatannya bagi kita semua untuk hidup ke depannya. Untuk adik-adik semua, supaya lebih memahami apa yang dilakukan oleh Yesus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi orang tua. Ya Bapa, semoga orang tua selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan senantiasa bertindak bijaksana dalam keluarga. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit, sehingga dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat membanggakan orang tua dan menjaga nama baik mereka. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mempersatukan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada muridnya dan kepada kita sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, dengan demikian ibadat kita atau pendalaman iman kita pada pertemuan yang kedua ini telah selesai. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua, terutama dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Dan semangat untuk mengikuti mid semester, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Terima kasih semua dan sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.